kenapa sih saya tampil kok rasanya nggak memuaskan? Iya kan? Nah, ketika itu, maka akan muncul, padahal saya sudah merasakan, saya sudah berbagai cara yang sudah saya lakukan, tetapi kok hasilnya nggak maksimal, hasilnya kok kurang memuaskan, suara saya tidak mau naik dan lain sebagainya. Ini dia 10 kesalahan yang dilakukan oleh seorang penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Zai dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, tentunya kita harus selalu mendoakan dan saling mendoakan. Baik, nah di tema kita pada hari ini, ya tentu kita akan membahas kesalahan-kesalahan dalam seseorang saat bernyanyi, ya kesalahan penyanyi pemula. Nah, tentunya para sahabat di sini semuanya merasakan ya, kenapa sih saya tampil kok rasanya nggak memuaskan? Iya kan? Nah, ketika itu, maka akan muncul, padahal saya sudah merasakan, saya sudah berbagai cara yang sudah saya lakukan, tetapi kok hasilnya nggak maksimal, hasilnya kok kurang memuaskan, suara saya tidak mau naik dan lain sebagainya. Ini dia 10 kesalahan yang dilakukan oleh seorang penyanyi pemula. Baik, yang pertama adalah kurangnya dalam latihan. Ya, nah dalam semua ini nanti kita akan gali secara detail. Yang pertama, kurangnya dalam latihan. Nah, latihan yang kurang cukup ataupun latihan yang kurang maksimal itu akan mempengaruhi nanti saat kita tampil ataupun saat kita akan terjun, ya. Kurang latihan. Nah, di situ kita harus latihan terlebih dahulu, di jauh-jauh hari kita latihan. Kita maksimalkan rasanya apa yang akan kita sampaikan nanti, apa yang akan kita tampilkan nanti, kita latihan, ya. Bahkan bukan hanya itu. Sebelumnya juga yang sekiranya kita belum tahu apa yang akan kita tampilkan besok-besoknya, kita harus latihan. Di mana kelemahan kita, gali terus. Gali. Apa kelemahan kita nggak nyampe di nada tinggi misalnya? Kita pelajari terus, terus, dan terus. Ya. Nah, tips yang kedua, ya, tidak mengatur strategi. Apa maksudnya Bang Zai? Tidak mengatur strategi ialah kita yang pertama harus tahu strategi apa yang akan kita tampilkan nanti. Ya, apa intonasi kita nanti, bagaimana nanti situasi kita, bagaimana nanti cara penyampaian kita, bagaimana nanti kondisi kita saat di panggung. Baik itu kori ataupun lain sebagainya, di astaka ataupun di panggung ya bagi penyanyi ya. Nah, kita harus tahu strategi yang harus kita lakukan itu kita harus tahu, wajib ya. Jadi di situ nanti kita bisa tampil dengan maksimal. Itu yang kedua ya. Yang pertama kurangnya latihan, yang kedua karena kurang mengatur strategi ataupun tidak mengatur strategi. Ya, jadi kita harus atur strateginya. Nanti aku tampil harus seperti ini. Ah, aku harus tampil seperti ini. Nah, ketika sudah kita terapkan, jangan kita rubah lagi. Apa yang sudah kita rencanakan harus kita terapkan di panggung nantinya. Nah, begitu. Hal yang ketiga, kurangnya percaya diri. Ini sangat mempengaruhi. Nah, misalkan nih ya, kita sudah latihan, ya kan, sudah rasanya sudah maksimal, ketika tampil kok rasanya tiba-tiba hilang semuanya, ya kan? Teks yang sudah kita hafalkan hilang, ya kan? Nah, apapun nanti irama seperti ngaji, tiba-tiba lari, ya kan? Itu dikarenakan kita grogi, nggak fokus jadinya. Iya. Nah, jadi kita harus mengatur bagaimana sih caranya kita nggak grogi dan harus tampil dengan percaya diri. Nah, untuk tampil percaya diri, tentunya kita harus menguasai semuanya, terutama bagian kategori yang akan kita sampaikan nanti apa, ya kan? Harus latihan, percaya diri dan lain sebagainya. Itu nanti akan membuat kita menjadi pede ataupun percaya diri. Ya, yang penting kita tampil dengan maksimal. Nah, kita yakinkan diri kita. Oke? Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, latihan di waktu yang minim, ya. Latihan di waktu yang minim. Apa maksudnya? Latihan di waktu yang minim itu misalnya contohnya saya sudah pernah mengalami bahwasanya ketika ingin tampil ya kan, misalkan di musabaqah nih. Besok misalnya hari, Minggu saya akan tampil di acara musabaqah tilawatil Quran. Nah gitu ya. Nah saya pernah merasakan itu. Nah latihannya itu sangat minim, kenapa? Karena 3 hari sebelum tampil, di situ kita hanya latihan, di situ kita dikasih guru pendidikan untuk semua klub. Nah, hanya 3 hari. Jadi kan minim.
Nah, otomatis nanti akan timbul rasa kurang percaya diri, minder, dan lain sebagainya. Karena kita cuma latihan 3 hari. Ya kan? Belum sempat apa-apa, udah selesai latihannya, ya kan? Jadi bagaimana kita akan tampil? Jadi tampillah, latihanlah di jauh-jauh hari. Ya, baik itu nyanyi dan lain sebagainya. Nah, latihannya di mana? Boleh. Misalnya nyanyi di rumah, paling yang nyaksikan keluarga, ya kan? Kita bisa karaokean dan lain sebagainya untuk melatih mental terlebih dahulu, melatih diri, melatih suara kita, ya kan? Nah, kemudian latihan yang ke-5 ya. Nah, latihan berdekatan akan waktu tampil. Beda dengan yang tadi, latihan minim. Nah, kali ini latihan yang akan dilakukan di saat waktu akan tampil. Itu sangat berbahaya. Ya, kenapa? Karena gini, ketika kita akan tampil nih, misalkan besok pagi kita tampil, hari ini kita latihan, ya. Saya yakin kalau di situ, kalau kita sebelumnya belum pernah latihan, tiba-tiba 1 hari sebelum tampil kita latihan, suara akan hilang. Kenapa? Contohlah di bagian kori, ya kan? Tentu kita membutuhkan suara yang tinggi, ya kan? Nah, nada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ketika kita latihan hari ini, otomatis suara kita akan tampil besok itu sudah habis. Ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan jangan latihan di dekat hari akan tampil. Karena suara kita akan habis terhisap di saat latihan semalam. Ketika tampil hari ini ya kurang maksimal jadinya, kan? Nah, itu penyebabnya. Ya. Next. Selanjutnya konsumsi obat. Konsumsi obat seperti obat herbal dan lain sebagainya, obat-obat pita suara di saat akan tampil juga. Itu nggak boleh. Ya, contoh yang tidak diperbolehkan. Misalnya nih Bang Zai memberikan tutorial ataupun cara untuk memperbaiki pita suara menggunakan jahe, ya kan? Nah, jahe sangat bagus untuk pita suara. Nah, ketika kita akan tampil, kita nggak boleh mengkonsumsi itu. Baik itu 1 hari akan tampil, hari ini kita minum jahe, besok pagi tampil, itu nggak boleh. Bang Zai tidak menyarankan itu ya. Nah, kenapa? Pahami dahulu, jahe itu sifatnya panas, ya kan? Ketika kita minum, dia akan panas di pita suara ataupun di tenggorokan kita. Nah, otomatis panasnya ini tadi akan kan sedang bereaksi itu kan. Nah, sedang bereaksi. Jadi ketika kita tampil masih terasa agak pedih, sisa-sisa jahe semalam masih terasa. Nah, makanya Bang Zai sarankan minumlah obat herbal mulai dari sekarang, jangan saat mendadak ataupun saat akan tampil nggak usah. Ya, tapi minumlah dari sekarang, di jauh-jauh hari. Obat-obat herbal yang Bang Zai berikan itu, di jauh-jauh hari silahkan diterapkan. Makanya Bang Zai sarankan 2 bulan, ya kan? 2 bulan akan tampil, silahkan minum obat-obat herbal itu. Nah, begitu. Jadi nanti otomatis ketika kita akan tampil 2 hari itu kita mengistirahatkan pita suara. Jangan dipaksakan, jangan diminum obat herbal saat 2 hari akan tampil. Jangan latihan vokal saat kita tampil. Latihan vokal boleh, tapi dengan nada yang pelan. Itu sudah tidak seperti latihan kita sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita kan latihannya tinggi sekali. Nah, kalau akan tampil, jangan menggunakan nada yang tinggi. Kenapa? Bisa menghabiskan suara di saat kita tampil besok. Ya. Nah, next. Selanjutnya, tata cara memegang mikrofon. Nah, banyak tuh sering terjadi. Ya, banyak yang belum tahu. Kenapa? Mikrofon itu ada beberapa tipe loh ya. Kita harus pilih. Ada beberapa tipe mikrofon yang kita gunakan. Baik itu saat nyanyi, azan, ngaji, dan lain sebagainya. Ada mikrofon yang tipenya lembut untuk suara. Ada yang keras, ya kan? Nah, itu. Jadi tergantung kualitas. Ya, sesuai harga, sesuai kualitas. Benar. Namun mikrofon di sini kita harus tahu. Settingannya kita harus tahu. Di saat mikrofon itu kita setting keras ataupun bawaan dari mikrofon itu keras, ya kan? Itu akan cepat merusak suara kita. Ya. Makanya itu kalau kita karaoke ataupun nyanyi dan lain sebagainya, ketika mic kita rasanya kurang bagus, silahkan disampul dengan kain yang sangat tipis. Kenapa? Agar tidak terlalu menyerot suara kita. Nah, bisa dites. Silakan gunakan mic yang keras ataupun maksud saya keras di sini dia tidak menghisap suara dengan jauh. Biasanya kan mic bagus itu kalau kita jauhkan tetap
suara kita ada ya. Nah, tetapi kalau mic yang sistem settingannya keras, itu kita harus mendekatkan mulut kita dengan mikrofon. Nah, itu dinamakan mic yang keras ataupun bisa dikatakan kurang bagus. Nah, banyak sih mic di luar sana yang bagus, silahkan dipilih ya. Nah, namun cara settingannya harus dengan jauh. Jauh, ketika jauh, kita menyebutkan huruf M gitu kan, di mic itu langsung terhisap. Nah, itu mic-nya bagus, tapi jauh ya. Jangan hanya dekat saja yang terhisapnya, jauh enggak. Itu berarti settingannya kurang tepat ya. Terus masalah mic juga. Cara memegang mic ya, cara memegang mikrofon. Ketika kita di nada tinggi, jangan pernah dipepetkan mic-nya. Jangan pernah didempetkan mulut ya. Mic itu jangan didempetkan ketika kita mengambil nada tinggi. Misalnya kita akan teriak di saat azan, ngaji dan lain sebagainya, itu mic-nya ditarik. Makanya itu bisa dilihat di video-video yang lain ya kan. Nah, ketika mereka tampil di nada tinggi pasti mic-nya diginikan. Di nada tinggi, iya kan? Nah, kenapa? Karena itu tata cara menggunakan mikrofon. Ketika kita menggunakan mikrofon di nada tinggi, namun kita letakkan mic-nya mepet di mulut, suara Anda akan pecah. Silahkan kalau nggak percaya, silahkan diterapkan. Suara Anda akan pecah, dan di sound system pun nggak begitu bagus suaranya jadinya karena terlalu dekat dengan mulut. Itu tidak bagus. Jadi harus di nada tinggi mic-nya dijauhkan. Saat nada rendah mic-nya boleh didekatkan. Jadi bening suara kita yang ditampilkan oleh sound itu nanti yang akan dikeluarkan oleh sound system itu nanti akan bening dan bagus. Nah, jadi kita harus tahu juga nih tata cara megang mic. Walaupun nampaknya sepele kan mic, tapi kalau nggak pandai cara mengolahnya, cara menggunakannya, ya kan? Cara strategi memegang mic-nya itu nanti suaranya kurang memuaskan ataupun menggelegar, ya kan? Menggelegar tapi nggak jelas. Itu karena apa? Karena tips memegang mic-nya kurang tepat. Nah, kemudian tahap selanjutnya kurang ataupun salah menyesuaikan situasi, ya. Salah menyesuaikan situasi saat tampil. Maksudnya apa, Bang Zai? Maksudnya gini, salah menyesuaikan situasi. Situasi yang maksud saya begini. Ketika kita tampil kan tentu kita ada bawaannya emosi kah? Bawaannya lembut kah? Ada di situ semuanya. Baik itu nyanyi dan lain sebagainya. Ambisi. Nah, jangan terlalu ambisi ketika tema yang kita bawakan itu tidak ada mengandung ambisi ataupun emosi sama sekali. Nggak cocok. Ya. Sesuaikan karakter sama dengan film di televisi. Begitu juga. Apa karakter orang ini? Oh, dia nanti sebagai figur bagian yang tukang mengadu domba. Nah, gitulah misalkan kan. Nah, dia sebagai tukang pemarah. Nah, ini sebagai tukang pemaaf. Dia sebagai tukang yang menceramahi ataupun memberikan masukan. Nah, di situ beda-beda situasinya. Orang ini situasinya emosi aja. Orang ini situasinya selalu merendah. Ya kan? Nah, jadi kita harus sesuaikan situasi dan kondisi kita saat tampil. Nah, misalnya nanti nyanyinya tentang sedih, ya kan? Nah, itu ada sangkut pautnya nanti dengan perasaan yang kita bawakan. Ya, jadi pahami situasinya. Laguku tentang apa nih? Tentang rock ataupun tentang dangdut kah? Tentang pop dan lain sebagainya, ya kan? Kita harus tahu. Jadi kalau pop bagaimana situasi kita? Kalau dangdut bagaimana perasaan kita, ya kan? Nah, kalau yang lainnya lagu ngerok, tentu kan kita agak ambisi ataupun agak membawakan emosi agar suara kita bisa keras, ya kan? Nah, di situ dia. Next, selanjutnya ini kesalahan yang terakhir, ya kan? Salah dalam mengolah nafas, ya. Salah dalam mengolah nafas. Maksudnya apa, Bang Zai? Maksudnya gini, ketika kita tampil, kita sudah nervous. Ini sangkut pautnya dengan grogi loh ya. Ketika kita tampil, mau naik ke panggung, kita nervous. Otomatis kita belajar nafas yang sebelumnya hilang, lupa. Nah, begitu. Nah, di nada tinggi kita nggak ngambil tarik nafas. Di nada rendah kita tarik nafas, kan salah kan? Seharusnya, walaupun bagaimanapun kita tampil, setiap baik itu di nada tinggi ataupun di nada rendah,
tetap menggunakan napas yang panjang. Tarik napas. Bahkan ada namanya sistem curi napas. Kalau sudah mahir nih teman-teman ya kan. Kalau sudah mahir, Anda nanti strategi untuk mencuri napas, baik itu di saat nyanyi, biar nggak ketahuan nih. Saat ngaji, ada. Ya kan, ada strateginya mencuri napasnya agar kelihatan nafas kita itu panjang. Nah, di situ. Jadi nggak sembarangan. Nah, di situ harus kita bisa mengatur napas kita. Ya kan? Nah, oke, satu lagi tambahannya ya. Satu lagi tambahannya, kekurangannya ataupun kesalahan yang dilakukan oleh penyanyi pemula. Satu lagi ya, tidak menjiwai. Betul? Apabila kita tidak menjiwai apa yang kita bawakan, ya kan? Seperti yang tadi, ada sangkut pautnya dengan yang tadi nih. Tidak kita jiwai. Misalnya lagu ini bawaannya sedih. Ya kita harus sedih. Jangan lagu ini bawaannya sedih kita tertawa. Ya, bawaan lagu ini sedih. Kita bawanya tertawa. Ya nggak masuk akal, nggak bisa. Ya, seperti air mata perkawinan dan lain sebagainya, itu kan sedih. Kutitipkan dia kepadamu, wah, ya kan? Nah, itu kan dangdut tuh, bawaannya sedih. Nah, seperti nantinya lagu pop, ya kan? Lagu pop itu kan sedang, bawaan jiwanya kayak mana, situasinya kayak mana, netral. Ya kan? Ada tuh seperti bang beli bawang dan lain sebagainya. Itu kan humor. Ya kan? Mantap. Netral kita. Tapi situasi kita netral. Netral itu bagaimana Bang Zai? Ya itu tadi, kita bisa happy, bisa kita bawa ke sedih. Contoh lagu Wali. Bang beli bawang nggak pakai kulit. Nah di situ kan ada kolaborasinya. Bang jadi orang jangan pelit katanya kan gitu kan. Nah di situ ada nasihat. Bagaimana cara kita menyampaikan? Sedihkah? Ataupun merasa terhibur? Nah di situ kita bawakan. Kalau lagu dangdut begitu juga. Lagu dangdut kebanyakan bawaannya sedih ataupun mengeluh. Nah, begitu. Jadi kita harus bawakan rasa sedih. Nah, jadi kita pahami semua itu tadi ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu para sahabat di sini semuanya yang menyaksikan video ini. Jangan lupa dukungannya ya. Saya doakan semoga berhasil, baik itu menerapkan obat-obatan herbalnya sampai menerapkan cara dan sistem mengkolaborasikan sound nantinya ya. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam dari Banzai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.